Makanya waktu itu saya meminta kepada kepala sekolah untuk digantikan dengan yang lain supaya dia tidak mandek. Salawat salam semoga kepada dunia alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat juga para pengikut yang sangat. Bapak yang hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih, ucapan selamat ya, kepada SMK Ilmuwan Aulad ya, yang telah ditunjuk ya, menjadi SMK PK. Gitu ya. Sebab untuk bisa menjadi SMK PK itu perlu perjuangan ya. Tidak serta-merta gitu ya. Tidak asal tunjuk saja ya. Sekalipun ada 1-2 SMK yang seperti itu gitu. Tapi ini saya tahu perjuangannya ya, mungkin dari pengajuan proposal dan seterusnya ya. Sampai wawancara ya, wawancara. Jadi pada wawancara digali kesiapan dari sekolah ini. Alhamdulillah apa yang diajukan disetujui dan kita menjadi SMK PK. Bapak yang hormati ya, kalau di SMA ya sekolah penggerak ya, sekolah penggerak kalau di SMK di SMA. Nah SMK karena ada kekhususan gitu ya, SMK kan ada kekhususan sebab dari SMK itu kompetensi vokasi ya, maka membuat program yaitu SMK pusat unggulannya di mana gitu ya. Tentunya kalau unggul ya ini harus ada produk gitu. Nah saya jadi ini kan ada 2 kompetensi ya, dua-duanya itu hanya satu untuk perangkat lunak ya, jasa perangkat lunak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau rekayasa perangkat lunak deh, satu produknya lumayan deh. Siapa nih yang jadi kaproknya? Kaprok. Nah, terus berapa guru yang S1-nya linear gitu, dengan RPL 3, jadi bisa ajak diskusi gitu ya untuk pengembangan gitu. Jadi kalau seorang kan sulit gitu ya. Jadi kalau ada 1-2 ya bisa ada diskusi bagaimana pengembangan RPL ke depan gitu ya. Baik Bapak Ibu ya, saya diberi ya, saya diberi tugas ya dari dalam surat kesiapan itu menyampaikan tentang konsep PK ini, TEPA nama. Ya karena konsep ini harus sama dari atas sampai bawah ya, jadi saya hanya menyampaikan saja PPT bukan saya sendiri tapi langsung dari kementerian ini ya, direktorat.
Jadi konsep TEPA ini ya hanya untuk kebijakan tentunya, bukan untuk yang umum ya. Jadi ada dua peraturan ya, tahun nomor 41 tahun 2012 tentang pengembangan sumber daya industri ya. Jadi pabrik dalam sekolah ya. Jadi ini sebenarnya dari apa, karena SMK itu ya awal-awalnya digadang-gadang ya, sebagai suatu sekolah yang memang dipersiapkan lulusannya untuk bekerja. Bekerjanya di mana? Bekerja di pabrik-pabrik atau sebuah perusahaan. Ya. Maka dulu itu sebelum lahirnya TEPA, gitu ya, sudah ada yang menggagas atau secara ilmiah apa ya, sebagai percontohan gitu ya, percontohan yang saya tahu itu di Subang ya, di Subang. Jadi karena ada pabrik ya, ada dekat sekolah ya, sedangkan lulusannya ya kebanyakan ke pabrik itu gitu. Akhirnya kepala sekolah waktu itu ya menggagas bagaimana kalau misalnya bermitra gitu ya. Jadi pabrik, beberapa produk pabrik gitu ya dibawa ke sekolah supaya siswa bisa belajar ya, dan tidak terlalu apa istilahnya loss gitu dalam hal pembelajaran, dan juga secara kompetensi dia istilahnya bertambah tentang keilmuan pada saat nanti yang akan digunakan pada saat nanti di perusahaan itu. Dan gagasan itu lahirlah satu TEPA ya. Maka tahun 2015 jadi ada konsep teaching factory ya, atau pabrik ya dalam sekolah. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Sebab biasanya yang tidak berhasil itu tidak konsisten gitu ya. Sebab kalau pabrik perlu konsisten ya. Dalam apa? Dalam berbagai hal ya. Mengenai misalnya produk itu tidak boleh ya tidak sesuai dengan standar ya. Jadi produk harus sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan standar di reject gitu. Nah ini yang mendasari Bapak Ibu, ada nomor 41 nomor tahun 2015, terus nomor 34 ya tahun 2018 ya. Nah ini penyempurnaan ya. Jadi teaching factory adalah model pelajaran yang bernuansa industri melalui sinergi SMK dengan dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kenapa saya tanya tadi kaproknya ya? Jadi karena PKID ke RPL ya. Jadi mulai sekarang ya kaprok dan timnya harus sudah berpikir lebih gitu ya. Bagaimana ke depan ya, atau keunggulan itu di RPL apa itu yang akan jadi produknya ya. Sebab kalau tidak ada produk ya sama saja dengan sekolah yang biasa gitu. Nah ini ya konsep TEPA SMK, ada pembelajaran berbasis produksi ya. Nah barang jasa. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah dengar ya bahwa di Kabupaten Sukabumi itu sudah ada SMK BLUD belum ya, di SMK Cibadak gitu. Nah jadi kalau misalnya mau melihat TEPA studi banding lah ya, studi banding
bisa saja ke SMK Cibadak. Ya. Jadi di SMK Cibadak, ya, TEPA ini sudah berjalan. Ya. Ada produk, tentunya ada profit di sana. Malah saya berobrol dengan kepala sekolahnya, ya. Kenapa sekarang ini SMK PK gitu ya, diarahkan untuk nantinya itu ke BNUD, SMK BNUD, karena terutama ini yang negeri ya, dan negeri. Karena dengan BNUD ya, perhitungan misalnya penghasilan yang nanti harus dipajak ya oleh pemerintah itu sudah dalam tracknya. Tapi untuk swasta saya kira tidak ya. Jadi tidak ke BNUD nanti. Yang penting ada produk tersebut bisa dijual, hasilnya mana gitu ya. Tapi memang harus terorganisir gitu. Nah ini ya konsep TPA SMK model pembelajaran berbasis produksi gitu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah sekalipun tadi saya menanya approach-nya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau suatu ide bisa saja lahir dari Bapak Ibu yang bukan kaprok atau di bidangnya gitu. Karena bisa baca di suatu media ya, oh ternyata TEPA untuk RPL ini adalah ini gitu ya. Bisa saja ide tersebut muncul dan diterapkan di sini gitu ya. Nah yang perlu digarisbawahi di sini ya, ini dilaksanakan dalam ruang praktek bengkel lahan yang telah dikondisikan dengan situasi dan suasana tempat kerja yang sesungguhnya. Alhamdulillah pas saya lihat tadi di bawah sudah ada pembangunan itu program ini Pak ya, sudah ada ya, jadi sudah berwujud lah ya, benar-benar selesai. Targetnya di bulan Desember selesai ya. Mudah-mudahan bulan Januari itu sudah bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana ya. Nah ini menyangkut waktu, prosedur dan cara aturan sesuai standar DUDI. Bapak Ibu ya, kalau standar DUDI ya, terutama dari segi waktu ya, kita ya secara umum di Indonesia ya, bekerja itu berapa jam? 8 jam ya. Ternyata kita itu paling, kalau dilihat dari negara-negara berkembang, paling rendah gitu ya. Jadi kalau India sudah 12 jam ya, Jepang 10 jam atau 10 sampai 12 jam ya. Kita hanya 8 jam. Jadi katanya pantas kalau dalam perkembangannya agak tertinggal ya. Nah, pada saat kita nanti menerapkan PK ya di dalam produksi, mudah-mudahan ada mitra dari DUDI ya. Mitranya sudah dapat belum Pak? Produknya apa? Ya. Tuh. Ya, itu ya. Jadi memang tahapannya harus gitu. Jadi sebelum keluar ke dalam dulu ya, nanti itu tahapan pertamanya ya. Pada saat awal tentunya sekolah harus berorientasi digital ya. Sebab mau tidak mau itu ya, mau tidak mau. Dan memang ini mengenai
digitalisasi, Bapak Ibu. Kalau melihat dari SDM yang ada ini masih muda-muda, ya, saya yakin bisa mengikutinya, ya, bisa sejalan gitu ya. Jadi kalau yang mohon maaf, kalau yang sudah 50 ke atas dan termasuk pada biru gitu ya, uki warimah gitu ya. Gitu. Tapi ya sedikit lah gitu. Baik Ibu, ini konsep TEPA SMK, yang tujuan utama menghasilkan lulusan yang menguasai, ya, kompetensi tertentu sesuai standar studi. Mas sayangnya di kita ya, untuk apa program-program kompetensi seperti RPL, terus TKJ ya, yang berbau informatika ya. Jadi tidak sejalan dengan perkembangan industri ya, perangkat teknologi ya, yang di berupa pabrik ya, dan bisa pabrik komputer, pabrik laptop gitu ya. Kita tidak sebanding dengan banyaknya lulusan. Berikutnya, menggunakan produk sebagai media pembelajaran untuk mengantarkan kompetensi kepada peserta didik, terus penekanan pada aktivitas peserta didik untuk membangun pemahaman dan kemampuan ya. Jadi ada standar kualitas, melakukan inovasi. Inovasi itu gampang diucapkan ya, tapi sulit ya. Dan secara umum ya, di Indonesia inovasinya itu bisa dibilang rendah ya, secara umum. Beda dengan Cina. Coba saja Bapak Ibu, produk yang kita kenal saja di sini saja ya. Adakah produk atau bandingkan banyaknya produk kita dengan produk Cina? Di yang saya tahu atau saya beri contoh saja ya, seperti blender ya. Jadi kemarin itu lihat ya, pas kebetulan istri lagi ngejus gitu ya, itu blender. Nah ternyata ya, pas ini kan berapa macam jenis blender ya, dari mulai yang sederhana sampai yang canggih gitu ya. Gitu. Dan semua itu ya kebanyakan bukan produk kita, produk Cina ya. Akhirnya di sana ternyata suatu alat ya bisa berbagai bentuk atau jenis ya, dengan keunggulan satu dan yang lain agak berbeda sedikit ya, gitu. Itu karena inovasi dan kreativitas. Jadi banyak lagi produk-produk lain ya, yang oleh kita ada yang sederhana tapi bisa oleh yang kreatif itu bisa dibuat sedemikian rupa dan fungsinya masih sama atau melebihi ya, atau lebih praktis gitu. Atau yang sederhana saja Bapak Ibu, higit tahu higit? Tahu. Ya. Kalau kita makan higit no. Ya. Terus paling itu kipas gitu ya, kipas. Tapi kalau Cina dia sudah teknologinya dimasukkan yang sebesar gini ya, yang murah, yang kecil, ada yang kecil, ada yang agak besar gitu ya. Jadi bisa kipas itu bisa di ya, dan alatnya ya, bisa dengan baterai, bisa dicas gitu ya. Coba lihat, apakah ada produk Indonesia? Tidak ada seperti itu ya. Made in China semua. Nah, itu kreativitas ya Bapak Ibu. Jadi mudah diucapkan, sulit dilakukan, karena yang namanya kreativitas itu perlu pemikiran lebih ya. Dan agak harus nyeleneh sebenarnya kalau yang kreativitas itu. Nah selanjutnya
anak ini ya di apa harus memiliki ya kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Problem solving atau penyelesaian masalah ya. Sebenarnya konsep dari pembelajaran yang di matematik ya itu kan ada 4 ya Bapak Ibu yang diterapkan kepada siswa. Tapi ini berlaku umum ya. Yang pertama ya itu bernalar, harus logis gitu ya. Harus logis. Yang kedua harus mengkoneksi, menghubungkan komponen-komponen atau unsur-unsur yang dibicarakan. Terus yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat pengambilan keputusan, penyelesaian masalah larinya itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ya kalau nanti misalnya dalam pembelajaran TEPA ya, ujung-ujungnya bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur, standar, urutan kerja sebagaimana yang diterapkan di studi. Nah, kalau saya lihat waktu di Bekasi ya, ada SMK 2000 ya, auto 2000 gitu. Jadi sekolah ya yang berdampingan dengan pabrik. Nah ternyata Bapak Ibu ya, cara jalan ya, terus cara istilahnya cara kerja ya, cara kerja di pabrik itu betul-betul diterapkan pada saat pembelajaran gitu. Jadi anak tidak sembarang kan. Contoh dari segi pakaian, dari segi penampilan gitu ya. Si anak itu sama sudah jadi karyawan saja, padahal dia masih dalam tahap pembelajaran di sekolah gitu ya. Tapi kalau di sini saya kira tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah ini prinsip-prinsip TEPA ya, berdasarkan kemitraan ya, dengan studi, terus belajar praktik berbasis produksi atau jasa yang harus terstandar, produk sesuai dengan kompetensi yang dipelajari peserta didik. Berikutnya perangkat pembelajaran dirancang khusus untuk memastikan penguasaan kompetensi dasar. Berikutnya prinsip TEPA ya, yang kelima, peserta didik terlibat sepenuhnya dalam proses produksi sehingga memiliki kompetensi dan kesiapan untuk bekerja ya. Yang keenam, pembelajaran praktik dilakukan di tempat yang telah dikondisikan sesuai keadaan atau mendekati standar mutu. Nah mudah-mudahan RPS yang ada, yang sedang dibangun itu bisa diset seperti itu ya. Dan dalam bekerja tentunya ada SOP ya, standar operasional prosedur. Adanya sistem atau tatanan pengelolaan pemanfaatan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya kalau saya cerita sedikit mengenai SMK Cibadak ya, karena kan sudah ada produk itu membuat mic ya, ada mic
Tapi penjualan sekarang udah ada di Indomaret, Alfamart, ya. Ternyata pas masuk itu, ya pas masuk ruangan gitu ya, kita harus dipakaikan ini ya, topik misalnya, terus pakai baju ini gitu. Jadi tidak sembarangan, karena pengawas masuk banyak masuk gitu, tidak sembarang, nanti ada ini. Terus juga ternyata seperti misalnya pas operasi ya, dalam pelupakan. Nah, sementara misalnya ada kegagalan, ya, ada kegagalan. Nah, kegagalannya tidak bisa dibuang begitu saja, disimpan, itu dilaporkan. Nah, dikira setelah ada kepala pinjaman nggak bisa. Jadi itu harus dulu ya, dilaporkan berapa set yang gagal, yang ceknya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Dan jangan si anak itu atau yang pekerja itu jangan sampai bernama overlap ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apa, siapa, dan bagaimana pekerjaannya, gitu. Nah, itu sistem yang dilakukan ya. Berikutnya nilai-nilai dasar ini harus sense of quality ya, memiliki standar mutu. Jadi siapapun yang sudah masuk ke area itu ya, memproduksi suatu barang ya, itu harus memiliki jiwa bahwa mutu itu penting ya. Sebab kalau untuk suatu produksi banyak rejectnya, itu perusahaan rugi ya. Berikutnya sense of efficiency ya, secara mutu, waktu, dan biaya. Di waktu dan biaya, jadi jangan sampai istilahnya suatu produk ya, suatu produk yang sudah diperhitungkan, misalnya kalau kita buat berapa biaya satu unitnya gitu ya, ternyata karena tadi pekerjanya tidak memiliki sense of efisiensi ya, dia nyantai ya, terus dia juga istilahnya tidak ada kepedulian tentang mutu gitu. Jadi produk yang dihasilkan sehingga tidak sesuai, nah ini akan jadi kerugian bagi suatu perusahaan. Berikutnya sense of creativity dan innovation ya, jadi kreatif dan inovasi. Berikutnya ini harus profesional, disiplin, integritas, dan loyalitas. Jadi nilai-nilai dasar TEPA ya untuk siswa diantaranya ini membangun disiplin, integritas, loyalitas. Jadi besar ini bekerja dengan tangguh ya, berkarakter. Ya, kita kan di kurikulum Merdeka ya, dengan P5-nya ya, akan bentuk ya, kalau itu konsisten dilakukan ya, diharapkan akan bentuk lulusan yang memiliki karakter khas Indonesia ya. Terus stand of business, jiwa kewirausahaan. Bapak Ibu ya, mengenai jiwa kewirausahaan ini ternyata tidak serta-merta seorang bisa ya berusaha. Jadi apabila misalnya ada 5 orang ya, oleh kita diberi modal ya, taruhlah sesuatu diberi modal 100.000 misalnya ya,
Nah, silakan yang 100.000 itu ya usaha apa saja yang penting positif ya, yang penting bisa berkembang. Kita beri waktu misalnya 1 bulan ya. Dari kelima itu yakin ada yang memang bisa untuk mengembangkannya, ada yang malah habis uangnya ya, ada yang dia tidak bisa mengapa-ngapain dengan uang itu. Nah, jadi tugas kita selaku guru tentunya Bapak Ibu ya, bagaimana menanamkan jiwa perusahaan ke siswa. Apabila misalnya beri modal ya, siswa harusnya mengembangkannya. Sekalipun ini tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, tujuan TEPA menyiapkan lulusan menjadi manusia yang produktif, menciptakan sinergi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran muatan nasional, kewilayahan, ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengantarkan soft skill dan hard skill pada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan DUDI, yang keempat meningkatkan kompetensi pendidik dan pendidikan melalui interaksi dengan DUDI. Ya. 5, mendorong akhirnya perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja di SMK. Nah, ini visualisasi proses pembelajaran dalam teaching factory ya. Jadi inputnya dari peserta didik ya, dan outputnya nanti ya lulusan yang kompeten gitu ya, lulusan. Tapi sebelum input ada proses dulu ya, ada proses di sini ya. Dari perilaku DUDI yang harus diserap oleh siswa ya. Berikutnya tentunya harus ada pendampingan dari dunia industri ya. Tidak bisa serta-merta kita ya karena kita mah nggak perlu lah ambil biaya misalnya, udahlah kita sendiri gitu ya, melihatnya dia pedoman dari DUDI saja, tidak begitu. Tetap harus ada orang industri yang pernah mendampingi kita. Berikutnya harus ada teamwork atau tim kerja ya. Jadi dari guru-gurunya di sini tidak semua bisa dilibatkan ya di dalam proses dalam pembuatan suatu produk. Tapi dilibatkannya itu ya paling-paling pada saat pembelajaran di kelas ya yang syarat teoritis saja. Jadi kalau pada saat produk itu tidak bisa semua ya, hanya orang-orang tertentu. Terus standar DUDI, standar profesi ya. Ini juga menjadi suatu patokan bagi suatu industri atau teaching factory ya. Berikutnya ini tentunya pemecahan masalah terus quality control ya atau ya QC ya, QC evaluasi misalnya. Dan kebetulan saya punya tetangga ya, itu manajer di BI Baju Indah ya, yang di Sumbar. Nah ternyata Bapak Ibu ekspor itu ya dengan negara-negara Eropa ya, atau dengan negara-negara lain ya kejam itu. Jadi apabila misalnya kita udah deal nih ya, kita ingin berapa pakaian gitu, terus 10 kontainer pakaian gitu ya. Nah terus pas di sana diambil sampel ya,
ada misalnya 2 pas diambil sampel gitu, ternyata ada 2 sampel ya yang reject, ternyata dikembalikan itu 10 kali dikembalikan lagi. Jadi tidak main-main. Jadi pada saat si barang itu pada saat mau ke kontainer betul-betul QC-nya itu ya harus yang memiliki tanggung jawab ya bahwa barang ini diloloskan, ini betul-betul baik gitu kondisinya. Jadi jangan main-main misalnya ambil ini dimasukkan tes gitu. Nah, karena seperti itu ya. Jadi kalau pertama ke Eropa dia sangat sadis gitu. Apabila ada suatu barang yang reject ya, terus masuk ke terkirim, terus dapat itunya, udah dikembalikan gitu. Nah ini alurnya Bapak Ibu ya, alur dari suatu pembelajaran tepat ya. Dan nilai-nilai yang diberikan guru terhadap dia sudah bisa melihatnya ya. Apakah mulai dari soal ya, soal yang akan guru teskan dia sudah tahu, terus hasil tesnya dia juga tahu. So, guru selalu input gitu ya. Apabila sudah melakukan evaluasi ya, terus nilainya langsung di input, diketahuan gitu. Termasuk misalnya perangkat apa saja yang harus dimiliki oleh guru, sudah bisa terkontrol. Nah, ke depan kayaknya di sini harus seperti itu. Jadi Pak Andri sebagai seorang kepala sekolah tidak lagi misalnya muka-muka ya, misalnya manggil guru untuk diperiksa administrasinya ya, secara manual tidak lagi. Jadi udah ada di lewat ini aja lah ya, buka laptop atau buka HP gitu ya. Dia bisa mengontrol perkembangan apa yang dilakukan oleh guru atau untuk pembelajaran. Nah ini jadwal pelajaran ya, jadwal produksi disusun berdasarkan proses produksi. Ada prota, ada present, promise ya, dan kalender pendidikan. Jadi jangan sampai berbenturan nanti. Anak harusnya belajar, disuruh produksi. Kecuali sistem blok nanti, bisa gitu ya. Jadi ke depan ya penjadwalan itu untuk kelas yang tepat misalnya. Terus misal gitu ya, di sini berkembang ada suatu produksi yang perlu, kalau di perusahaan itu kan produksinya harus berjalan terus ya. Harus continue produksinya. Nah, sedangkan misalnya anak-anak ya terkait dengan jadwal sekolah ya, itu anak agak terganggu misalnya. Maka bisa saja kita blok gitu ya, kita blok. Misal ya, siswa RPL di sini ada 100 berarti 100 orang itu taruhlah 4 kelas ya. Satu kelas maksudnya supaya produksi berjalan 1 bulan dia diproduksi saja bisa. 1 bulan dia tidak belajar secara biasa gitu. Dia diproduksi, terus 1 bulan berikutnya ganti kelas lain gitu. Bisa begitu. Sebab kalau lihat satu contoh saya yang di guru-guru, dia kerjasama dengan suatu perusahaan yang di bidang alat-alat kesehatan ya, dia memproduksi itu. Nah, sementara kan siswa itu ada keterbatasan waktu, ya, ada keterbatasan waktu. Nah, maka sekolah itu membuat jadwal ya, supaya proses produksi terus gitu ya, dan suplai SDM dari SMK
terus ada gitu ya, mengalir jadi tidak ada waktu libur gitu ya. Tidak ada waktu libur sekolah, misalnya anak baru diberikan pas lagi belajar begitu ya. Jadi itu dianggapnya sebagai suatu kegiatan magang ya, dan juga praprint ya, praprint. Jadi Bapak Ibu, apabila nanti misalnya berkembang ya, ada produksi, terus produksinya minta ada kontinuitas ya, maka bisa saja jadwal diatur. Nah ini tahapan penyusunan dan keterkaitan komponen sisi faktor risiko. Pertama, analisis kurikulum ya. Yang kedua, analisis produk sesuai tadi ya. Yang ketiga ini instruksional sheet, pembelajaran berupa sheet ya. Terus jadwal pelajaran, terus dokumen perangkat pembelajaran, kegiatan pelajaran, sepak dan proses pembelajaran. Tetap karena kita dalam konteks pembelajaran ya, tetap ada perencanaan kurikulum. Jadi tidak serta-merta dilepas begitu saja sesuai dengan kehendak pabrik ya. Kalau bekerja sama dengan suatu pabrik misalnya atau industri itu tidak serta-merta ya, sebab ada undang-undang ya tentang pekerja. Jadi anak-anak kita masih di bawah 18 tahun ya, tidak bisa disamakan ya, perlakuannya seperti di pabrik. Tapi minimal anak-anak harus mengenal bagaimana proses produksi dan situasi di suatu industri. Nah ini alur proses perencanaan pembelajaran berbasis produksi ya. Ya, kebutuhan industri, jadi, ya. Terus produk, barang dan jasa, ya. Dari kewirausahaan, terus juga kalau dari syaratnya apa saja, ya. Ini harus berbasis komputer, gitu, berbasis teknologi. Terus syaratnya magang, industri, guru, ya. Berikutnya ada kepala paket keahlian. Analisis pekerjaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus juga karena kalau di industri kan biasanya tidak hanya oleh seorang, suatu benda misalnya, salah yang saya tahu misalnya membuat suatu sepatu misalnya, kan tidak seorang itu membuat sepatu itu mulai dari A sampai Z, tapi udah gimana ya, paling ngagian unggul, yang paling kayak ngelem unggul gitu ya, jadi paling mengkomposisikan warna ya atau desainnya gitu. Jadi ternyata sudah punya spesialisnya gitu ya, tidak oleh seorang suatu benda ya diproduksi, ditangani, apalagi misalnya dipasarkan borongan seperti tukang bala-bala ya. Ya, bala-bala kan isikan sendiri ya, bawangnya dan sebagainya, terus ngaduk sendiri, ngelai sendiri, pasarkan sendiri, dan demikian. Tapi ada tahapan-tahapan. Jadi berikutnya Bapak Ibu ya, ini RPP. RPP ini diharapkan berupa job sheet ya. Jadi nantinya ada job sheet dan lembar informasi, lembar kerja, proses, lembar penilaian.
Nah, kalau kesininya proses desain factory atau pembelajaran berbasis produksi, persiapan ini tetap harus ada ini ya, fisik non fisiknya, ruang praktek harus ada, peralatan, bahan, layout ya. Terus jadinya pelaksanaan produksi bisa sharing bisa paralel ya. Terus finishing akhir dari suatu produk ya, perakitan, merakit, cat, packaging dan seterusnya. Nah, yang ternyata untuk di RPL ya, ini sama dengan yang di mana ya, di wilayah informatika global ya. Sama RPL. Nah, ini sudah dalam packaging ini ya, sudah sampai mana sih? Pernah ada buat produk packaging ya? Belum. Ya, terpana. Jadi packaging ini desain tahu lah. Paling desain, Pak. Nah, ya. Belajar desain aja. Ya, seperti ini aja. Bisa seperti ini, bisa lebih pindah kan ya, bisa dikasih lebih ini gitu. Desain packaging udah dikasih desainnya ya. Di kelas 10 semester akhir saya belajar desain grafis, itu pelajaran desain kemasan, logo, termasuk branding. Meskipun dagang cilok ini kemasan dan tampilan ditambahkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya pemasaran hasil pembelajaran, pengembangan TEPA, berkelanjutan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Ini langkah-langkah pada pembelajaran di faktorik ya. Merancang produk, ya, membuat contoh produk, ya, prototype, terus memvalidasi, ya, ini yang perlu divalidasi prototipe ini, ya. Jadi tidak sembarang, misalnya ada ini, contohnya lah ini, ya. Bapak Ibu, ini suatu makanan, ya, snack, ya. Bisa saja Bapak Ibu ya, yang kreatif ini dibuat lebih ini gitu ya, lebih menarik, ya. Lebih menarik atau ada kata-kata apa lah ya. Dan selanjutnya ukuran, dari segi ukuran gitu ya, segi ukuran. Jadi harus ada berpikir bahwa misalnya tempat ya snack ini jangan hanya sebesar ini, kita ada yang lebih gitu ya. Dengan komposisi apabila misalnya harga sekian ya, taruhlah misalnya oh ini harga 10.000 nih isinya, oh ini harga 15.000 nih isinya apa-apa gitu ya. Jadi harus bervariasi dan bagaimana supaya produk yang kita tawarkan ya bisa diminati oleh orang. Jadi di sini prototipe itu diantaranya itu ya. Jadi jangan sampai setelah diproduksi ya ternyata tidak menarik orang, gitu ya. Malah sekitar sendiri juga, misalnya di lingkungannya, gimana? Nah, sih gitu. Dan seperti itu. Jadi prototipe ini perlu dibuat ya sebagai contoh, nah kira-kira kita harus jadi seperti itu. Ya, kalau
dulu pernah mengalami ini. Tahu ya? Tahu. Nah, beliau ya beliau orang cerdas ya. Nah, di depan mejanya itu, ya meja kerjanya itu prototipe dari pesawat-pesawat yang pernah dia ciptakan. Jadi prototipe pesawat yang pernah dia ciptakan, bukan yang ciptakan orang, yang dia ciptakan. Jadi pada saat misal gitu ya, ada tamu ingin membeli suatu produk, nah kita sudah menyiapkan prototipe. Nah kira-kira ini nih harganya sekian, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kelebihannya ini nih, spesialisnya. Ini juga sama. Ada paket-paket. Kita kalau toh membuat suatu prototipe, ya, harus ada orang yang bisa memvalidasinya. Dan pada saat validasi, orang tersebut harus objektif. Goreng-goreng, halus-halus. Bapak, Ya. izin bertanya mengenai hal pitching factor ini, karena kan harus ada barang ataupun jasa yang dihasilkan sekolah Ya. untuk di luaran. Nah, mengenai hal ini luar biasa bagus. Ini maunya saya pikir Pak Ya. mohon nanti berkomunikasi kalau saya salah. Waktu di tahun 2018 mengenai hal pitching factory, alhamdulillah ada salah seorang yang datang ke kami. Nah, saya awalnya ke Pak Firman, itu Anwar. Di situ kami juga tidak mengetahui, tapi terus belajar, alhamdulillah. Ternyata yang jadi bumi orang lain sekarang. Itu kami yang komunikasi dengan mereka. Dan salah satunya kan kami kan disampaikan sebelum hadirnya korporasi ini. Ya. Alhamdulillah nomor handphone itu bisa jadi nomor kayak BCA, nomor rekening. Bapak bisa bayar BPJS, bisa transfer sampai 1 juta, bisa bayar segala macam. Dan anak saya tidak pilih kasih. Kalau itu sudah approve, katanya sudah disetujui, sudah valid, nomor handphonenya jadi nomor rekening, itu ada semacam OTP dari bank. Dan anak itu dikasih 2.000. Ya. Satu anak semua itu diarahkan yang itu Sarpiana, kalau nggak Sarpiana itu kita kenal. Dan alhamdulillah mereka mengetahui sedikit Misalnya tentang transaksi Riri, angkatan Riri. jalankan sekarang yang ada di Bangkok, gitu Pak, yang dikenal luas. Tapi dasarnya itu Pak ada manfaatnya. Tetapi bagi kami orang yang penggagas, Pak, di sini saya pribadi hanya mungkin ini hanya semacam program yang belum bisa manfaat di sini. Karena kenapa? Ini harus ada grade-nya itu yang besar antara pihak sekolah Pak dengan perusahaan itu. Betul kata Bapak yang disampaikan, ada kepala sekolah yang memang dekat dengan pabrik teleponnya Pak. Tadi Pak saya sangat antusias dengan pabrik saya kan luar biasa. Kebetulan di sini juga ada Pak Bapak itu yang telepon saya itu Bapak. Itu dia bagian permodelan. Nah kebetulan keponakan saya pun ada sebagai HRD di global yang ada di Patung Kuda. Masya Allah. Kemarin saya berbicara, boleh nggak nanti anak Om bisa masuk? Anak Om kan masih bukan, yang di sekolah maksudnya. Anak Om kan banyak, boleh ya? Nah itu Om katanya harus melalui perjanjian itu yang harus disepakati kedua belah pihak Pak. Di antaranya satu pihak kalau di swasta yayasan, di negeri juga ada semacam yayasan dari PGRI Bapak kalau tidak salah itu mereka bilang. Terus ada semacam figur guru yang memang mobilisasinya itu selalu tajam, harus kuat dan mengetahui tentang masalah cutting, sewing, tentang menjahit model kayak gimana. Kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol di situ-situ kecilan itu kan tipis-tipis sama Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja ini sebagai wacana dari SMK kami melihat antusias kemarin lihat di videonya di tahun di Pak Haji Ekon dan saya kirim Pak itu ke Aceh yang ke si AA gitu Pak ke ponakan yang ada di kategori oh ini bagus
oh ini bagus, mesinnya sudah ada di pabrik ini gitu. Sayangnya itu nggak bagus. Kalau standar itu udah mencukupi standar. Nah makanya terkait sekali, kemarin benar bisik-bisik sama bapak itu, Pak, ayo Pak, gitu. Pak Ustaz saya, saya juga dari kamu. Aku jual biasa Pak. Terus yang kedua kembali ke PKM. Jadi produk yang dihasilkan dari PKM di sini sebetulnya belum bisa kami munculkan karena kami belum ada semacam kayak leluasaan dari pihak bank. Pihak bank pun tidak bisa memberikan aplikasi semacam ini kecuali pas waktu dulu tahun 2018 itu namanya BTPMO. Itu handphone itu langsung jadi nomor kelima. Wow. Wow. Nomor handphone 0852 Catat. Bisa transaksi, transfer, itu boleh pulsa juga, cuma sedikit itu Pak Lagi. Mas. Kalau di kawasan kan cuma 3.000 Ya. Itu kayak di situ. Ya, baiknya. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Jadi memang untuk gagasan tadi yang hanya untuk kerjasama dengan industri ya. Di sini itu harus ada orang ya yang sebagai penghubung. Kalau di SMK itu kan kalau di SMA itu humas, kalau di SMK kubin. Nah kubinnya ini ya yang memang harus tahu betul tentang industri. Ya, saya punya contoh waktu itu yang di Samudra almarhum Pak Andi ya, Pak Andi. Saya ngobrol dengan beliau, ya, kenapa Samudra itu pesat ya dan bisa merekrut atau bisa menghadirkan industri ke sekolah, ya. Ternyata kepiawaian beliau gitu ya dalam mengemas dirinya pada saat dia masuk ke perusahaan. Pak, rahasia begini. Jadi pada saat saya diutus oleh sekolah ya, untuk ke industri, saya tidak membawa label SMK. Tapi saya menampilkan diri seorang manajer customer manager. Ternyata dengan kata manajer, pas masuk ke perusahaan dilayani oleh satpam, langsung dihubungkan dengan manajernya. Beda dengan misalnya kalau hadir ke sana, saya dari SMK loh, saya sebagai humas atau pembinanya. Beda. Dia berpenampilan seorang manajer aja, ternyata langsung bertemu dengan dia. Nah itu bedanya. Nah, jadi sekali lagi ya, tadi gagasan sudah bagus, ya sudah bagus. Ya, cuman tadi perlu mungkin dari manajemen itu sendiri, ya dari sekolah itu sendiri, menghimpun ide, ya. Dan ide itu coba digulirkan secara ini dulu, ya. Kelompok kecil. Terus ada langkah-langkah atau step-step untuk bisa mewujudkan itu. Jadi memang kalau satu ide ya tanpa ide itu dipahami oleh orang yang cuma dekat dengan kita atau di manajemen kita tidak paham, itu akan sulit. Ini satu contoh ya, satu contoh. Saya waktu di SMA Situmar ya, karena posisi wakasek disposen ya, sedangkan ada suatu posisi pekerjaan yang memang belum ada yang menggarap. Akhirnya saya mengusulkan waktu itu wakasek, salah satu wakasek ya, namanya wakasek sumber daya dan prestasi. Nah, karena saya penggagasnya, saya gulirkan, disetujui oleh semua ya, saya jalankan. Kalau baru setengah tahun saya pindah profesi aja ke pengawas gitu. Ternyata tidak ada yang bisa menjalankan. Jadi baiknya suatu ide itu ya apabila misalnya kita punya ide, kita siap dengan langkah-langkah bagaimana mewujudkan itu dan bentuk tim, tidak bisa sendiri. Ya, tadi gagasan sudah bagus, apalagi
tadi sudah sangkut paut dengan teknologi. Tadi ini adalah TEPA yang penelitiannya yaitu RPL ya, serta matching ya. Cuma dia tadi tinggal dipertajam saja. Jadi bentuk tim ke depan bagaimana supaya ide tersebut bisa disalurkan gitu ya. Tuh. Terus tadi mengenai yang berhubungan dengan keponakan itu. Oh itu Ya. Nah itu juga bisa di follow up gitu ya. Mendalam. Jadi kita misalnya hadirkan dulu, ajak atau ngobrol lah bersama. Yang dibutuhkan mereka apa sih? Prototipe atau karakternya bagaimana atau keterampilannya bagaimana yang diinginkan gitu ya. Nah, unlock itu oleh kita dan implementasikan di sini, terapkan di kepada anak-anak kita gitu ya. Dan pada saat misalnya anak kita sudah diberi pelatihan ataupun ditingkatkan kompetensinya ya, terus kita juga menilai anak tersebut secara kepribadian atau attitude-nya sudah baik, itu dia bisa tawarkan. Dan jangan sekali-kali Bapak Ibu ya menawarkan pesan didik kita yang kita juga ragu ya. Bahkan balik ke sekolah ini gitu. Jadi menawarkan siswa itu yang memang dari segi skill ya itu sudah oke, dari segi attitude juga oke. Apalagi kalau sudah kenal, sebab banyak cerita nih ya, banyak cerita dari yang karena kenal saya ya, ada perusahaan nih setelah itu kenal dengan ada kerabatan atau apalah, nah, minta kuota dari perusahaan tersebut untuk lulusan itu. Ternyata setelah masuk ya, keguguran gitu. Keguguran karena tidak sesuai atau tidak tahan dengan kondisi di lingkungan pabrik tersebut. Jadi memang buat berupaya lah gitu ya. Dan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, sebenarnya anak-anak itu bukan tidak pandai sebenarnya. Cuman ternyata kita pernah penyakit M. Males. saking pandainya. Males. Terus manja. Terus mudik kurang muat lah gitu. Stunting. Yang hina-hina gitu. Kurang gizi. Banyak kita gitu. Jadi apalagi generasi milenial ya. Itu ya pokoknya secara keseharian kontak dengan mereka gitu ya, menggarap mereka, berhadapan mereka, tahu persis lah gimana mentalitas anak-anak kita. Dan tugas kita bagaimana menguatkan mentalnya, ya pun berat. So dicubit jangan, kalau dikapret jangan, Sakit naka ya. gitu ya. Ada lagi silakan yang itu atau menambahkan lah ya tema diskusi Ini Pak, yang itu kan langkah-langkah model TEPA ya. ya. Apakah ada satu yang terlewat? Apakah posisi ini apakah ada di merancang produk atau gimana? Jadi salah satu itu hal yang terpenting di salah satu terutama zaman sekarang yaitu Pak branding, Pak. Ya. Branding itu posisinya di mana gitu? Apakah ada di step-step model pembelajaran apa di mana? Soalnya kan saya orang desainnya Pak ya. Jadi zaman sekarang branding itu penting terutama untuk penamaan, logo ya, terus juga nanti di akhir kan packaging juga masuk di branding, Pak. Yaitu posisinya di mana kalau di sini gitu. Branding itu. Ya. Ada yang mau menjawab silakan. Memang diskusi di sini. Beda bukan orang produksi masalahnya. Jadi kalau mau menjawab paling dipaling-paling gitu. Dalam artian kalau saya urutan ya, di urutan ya kan kalau branding itu supaya dikenal oleh masyarakat ya, itu yang harus menarik gitu ya.
Kalau menurut Bapak ini di posisinya ini setelah ini nih, melakukan produksi ya. Setelah melaksanakan produksi. Gitu loh. Jadi setelah ada produksi. Jadi jangan sampai belum ada produksi itu di branding dulu lah gitu ya. Kan konsep Pak, konsep. Oh ya, maksudnya kalau saya di prototipe. Iya. Prototipe. Ya. Jadi pada saat prototipe di sini sudah ini ya. Produk mau apa, mau bagaimana gitu. Namanya Jadi di sini sudah mulai branding. target market ya Pak. Iya. Gitu. Atau ada hal lain silakan. Abdi mau menambahkan kerja saya. Iya, silakan Pak. Kebetulan di tahun berapa saya ke bagian ikut ke sekolah rujukan yang di Solo itu Pak. Yang di Solo. Ya, 2010 kalau nggak salah. Bukan ya? 2017 kalau nggak salah. Kita kan dapat program SMK rujukan ya, kebetulan saya berangkat. Ternyata di situ ada studi banding ke sekolah-sekolah yang sedang memiliki TEPA. Dan adanya sekolah yang mengeluarkan mobil SMK itu Pak, Iya. yang di Sukoharjo. Ada 3 sekolah yang kita datangi, yang satu sekolah yang mengeluarkan mobil SMK, yang kedua di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, itu di SMK Kristen. Tapi betul ternyata TK itu, Abdi agak pesimis ketika akan menyamakan dengan mereka. Mereka itu luar biasa Pak. Jadi di sekolah itu ternyata dibuat pabrik. Mereka bekerja sama dengan Yamaha, dengan Suzuki, dan siswa-siswa itu membuat baut gitu Pak. Yang buat pokoknya alat-alat mobil, alat-alat motor dibuat oleh siswa. Jadi sekolah itu bentuknya pabrik. Mereka anak-anak sekolah dipakaikan helm keselamatan, pakai wear pack. Wah, kalau saya sekolah di Urang Jigak itu mah luar biasa. Kalau bicara tentang TEPA sebetulnya seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi pabrik pindah ke sekolah, pekerjaan pabrik dikerjakan oleh anak-anak sekolah, dan katanya ketika mereka lulus dari sekolah itu, pabrik sudah siap menampung dia untuk jadi karyawan. Mungkin hanya itu saja Pak tambahannya. Ternyata teaching factory untuk SMK itu di sana sudah melesat jauh. Cuman kita berani untuk berjen dengan mereka-mereka dalam hal ini Ustaz PT, atau kalau kita kan perbankan ya, mungkin dengan bank, kita membuat bank mini di kita, mungkin itu ya karyawannya anak-anak kita, atau mungkin membuat aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh mereka-mereka yang berada di bidangnya. Itu aja Pak tambahan ya. Ya. Terima kasih ya atas tambahannya. Memang ke depan ya, sekalipun tadi kalau tadi kan produksi motor misalnya, spare part motor gitu ya, dan lain-lain. Nah kalau di kita karena RPL gitu ya tidak ke sana, tapi nuansanya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi karena RPL ya produk jasanya ya berbentuk tadi aplikasi misalnya yang memudahkan transaksi misalnya perbankan. Bisa saja apabila misalnya dari pihak sekolah ya melalui ubinnya ya lincah gitu ya misalnya. Dan ini diperlukan istilahnya apa ya, orang yang memang humble, terus juga pandai bergaul, gitu. Enak diajak bicaranya gitu. Jadi ulah dia pas posisi ubin ya, ucem, penampilan tidak menarik, gitu. Lewatlah gitu. Jadi ubin di SMK itu sebenarnya sangat beda ya, sangat posisi penting gitu. Ubin itu hubungan industri, Mas Ubin.
Nah, ini daya dukungnya ya. Daya dukungnya. Tempat praktek kerja bengkel ya. Di setting sesuai kondisi, itu jaringan kerja antar bagian ya, sebagai suatu sistem keadilan kerja. Terus setiap bagian tahapan kerja memiliki instruksi kerja, jadi tahapan-tahapan. Jadi berikutnya ada lembar kerja ya. Kendali mutu, terus tersedia bahan dan spare part sesuai produksi produk barang jasa ya. Pengembangan pelajaran berdasarkan KD dan analisis budaya pekerjaan. Ada guru yang bertindak sebagai ini senior project atau supervisor. Jadi ada nanti, jangan tidak kontrol ya, kontrol. Tersedia di mitra kerja strategis. Tapi kalau di daerah Jawa Barat ini masih minim sekali ya perusahaan yang mau bermitra dengan kita. Beda dengan di daerah Jawa Tengah. Ya. Sekalipun yang saya tahu tahun 2019 waktu masih bupatinya Pak Sukma ya, sebenarnya pernah diadakan ya tripartit. Tripartit itu ya perusahaan, industri, sekolah dan pemerintah. Kalau itu diadakan di Augusta yang di saat ya. Jadi mereka bersepakat ya bahwa industri itu ya ingin istilahnya atau suatu industri harus ada mitra dengan sekolah. Ditandatangan tapi implementasinya tidak ada. Itu lemahnya ya. Dan pada saat mereka duduk bersama ya dari segi statement-statementnya ya itu memang menarik, tapi pas implementasi tidak ada ya. Karena mungkin suatu perusahaan akhirnya berpikir ya apa dengan membantu sekolah itu ada profit yang bisa kita dapat enggak? Kita pernah seperti itu perusahaan. Nah, ini ciri-ciri TPSMK ya. Lingkungan sekolah bernuansa seperti lingkungan budi, terus tempat belajar praktek ya atau workshop. Jadi, sanggar, tata dan dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya. Pernah studi banding gitu kan, Pak? Terus yang di Kudus, yang ada yang sendiri, ya, yang multimedia apa ya? Ya multimedia ya. Kalau di lihat kafe. di videonya luar biasa. Susah kan? Jarum itu mah. Ya, Jarum Kudus. yayasan Jarum itu. Ada yang rumah saya. Jadi Dan mengalir apa? Keren. Tingkat SMA ya, tetapi yang magang dari perguruan tinggi sih. Dibalik. Karena memang peralatannya itu standar Internasional. dan internasional, Ya. kita langsung dari Amerika. Supervisornya itu. Di branding satu perusahaan, Pak. Kalau Iya. untuk hardware-nya ada satu perusahaan yang nge-branding dia langsung dari Asus. Iya. Langsung pokoknya apapun hardware serta penunjang produksinya pakai Asus semua. Pernah baca gitu. Ya. Saya pernah ke sana. Ya. Ternyata tidak pas masuk ke sana itu di mana ya? Kali sekolah. Kantor Google itu. Jadi suasana itu bukan suasana sekolah, udah masuk banget ya. Jadi kalau dari luar, kalau kan bangunan utama dengan bangunan yang untuk praktek di sampingnya bangunan biasa itu. Bioskop tempat ngajar. Pabrik ini. Berikutnya Di kafe itu mah Pak jurusannya. Multimedia. D Guru tuh main game. hasil pelajaran praktek Guru ya. Kan ya game. Enggak, saya lagi bikin game. Jasa real sih.
Ya. Terus untuk dan buatan dia perbankan sendiri. sesuai dengan standar POSI. Terus tata kelola pemanfaatan produk secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kalaupun ini apa sulit ya, contohnya mobil SMK jadi itu. Jadi cuman Jadi kan produksi nggak ya, karena tentu saja persaingan bisnis. Hanya karena apa? Pertama ya tidak lolos uji emisi. Dan juga setelah dijadikan ya disusul di mana sih kita mesin nanti di Cina sih. Oh, berarti lain produk SMK, yang rakit unggul gitu. Mempunyai outlet, business center, pemasaran produk, ya. Terus mempunyai mitra atau partner kerja, mempunyai pelanggan atau pengguna tetap. Memang ya sulit itu. Tidak mudah lah, tidak mudah. Jadi kalau dengan kesenangan ya, terus juga kita konsen, saya kira bisa bertahap lah ya. Nah, terakhir terima kasih. Iya. Ada pertanyaan aku sebelum saya tutup? Gimana Piran? Dokter kami anak tuh. Apa maksudnya saya? Mangga, Bang. High level sebetulnya bisa kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3. Kita sudah melihat dulu ras yang begitu hari ini dunia, karena memang mereka juga mulai dari nol. Gitu. Maka tahapan proses ini harus segera mulai. Kita kalau memang kita semua berkomitmen untuk membentuk Steva sebagaimana yang dibentuk oleh Dirjen Vokasi ini. Maka sebenarnya kita sudah bisa dimulai. Contoh perbankan. Kalau tadi Pak Farid mengenai ke peta busana, ini perbankan juga sudah dimulai. Karena yang berproduk itu tidak selalu bergederan aja produknya, tapi termasuk layanan pun bagian daripada produk jasa, ya, jasa layanan. Perbankan sudah dari dulu SMK membuat bank prima. Cuma dari produktif perbankan termasuk ajurnya tidak jalan. Bank ininya ada Pak. Kemudian teller, back office, front office kita buatkan. Cuma selama ini prakteknya di mana? Harusnya praktek pelayanan, terima uang, bentuk ceknya seperti apa, kalau masukin. Hari ini ada tabungan anak-anak siswa, tinggal di sana aja gunakan. Setiap hari ada anak yang di shift untuk jadi teller, untuk jadi apa, customer service, kan bisa. Satu lagi untuk jadi security, kan bisa di lingkungannya bisa diciptakan. Akhirnya Teva itu lingkungan industri yang diciptakan di sekolah. Nah, ini tidak akan terus tidak akan berjalan kalau ini dijajan. Ini kita dari dulu perbankan sudah ada. Kemudian layanannya apa saja? Bayar internet, kuota, kemudian kita saja BPJS nggak ke kita. Kenapa kalau kita buka BPJS nggak usah bayar ke lewat yang lain? Kita biar pokoknya BRI link di kita ada, tinggal masukin. Nggak usah dibuat link BRI lain aja. Kan ini kerjasama antara bank ini kita dengan yang lain. Nggak bisa kalau buat Jaya Link langsung, nggak bisa, karena yang punya link perbankan mereka ada beberapa sistem perbankan yang tidak bisa dibuat oleh kita. Tetap sistemnya yang itu, bahasanya nanti yang lain ya silakan saja. Cuma kalau perbankan bisa seperti itu. Saya lihat di beberapa bisa kita laksanakan. Termasuk kita pun sudah punya tempat prakteknya ini perbankan. Silakan Pak Farid dan teman-teman ini tabungan siswa, kredit usaha mikro, pinjol, kemudian simpan pinjam, itu listrik, token, pinjol 1 jam cair, kalau pelapor itu kan bisa. Kita hari ini beli pulsa kemana? Beli paket
data kemana? Ini bisa, kan ini pelanggannya sudah tetap. Ya. Guru-guru kita, kemudian siswa-siswa kita, ini kan pelanggan tetap kita. Jadi mereka nggak usah beli-beli rumah, ini udah ada pelanggannya. Produknya apa ya? Kita munculkan. Kemudian RPL, saya dulu sempat ngobrol lagi RPL produk naon gitu. Tapi kemarin saya ngobrol dengan Telkom, ternyata banyak produk untuk RPL itu. Salah satunya bisa bikin aplikasi kita digitalisasi seluruh yang ada di sekolah kita. Contoh perpustakaan digital, pembayaran digital. Nah itu aplikasinya bisa dibuat kerjasama dengan Telkom. Telkom hari ini ternyata ada produk mereka membuat perusahaan yang khusus ke pendidikan. Kalau dulu berpikir bahwa Telkom itu khusus internet, ya, kemudian wifi. Hari ini ternyata mereka tidak. Termasuk ada Ciplah yang gitu, layanan itu ada. Nah untuk khusus pendidikannya, mereka buatkan cara membuat aplikasi Pijar yang namanya ya. Pijar. Jadi ini bisa kita lakukan kalau memang kita berkomitmen untuk membuat TV ini. Maka dari itu ini menjadi latar belakang kita membentuk beberapa jurusan diantaranya yang produknya kelihatan gitu Pak. Contoh maunya tata busana, produknya sangat kelihatan. Karena mereka lebih khusus kepada menjahit pakaian, membuat pakaian, produknya langsung kelihatan gitu. Kemudian desain grafis, kemudian otomotif, ini kan akan kelihatan banget ininya apa tevanya, karena memang suasana pabriknya akan ada, suasana bengkelnya ada. Lain halnya dengan RPL, suasananya mungkin nggak ada, karena memang orang-orang RPL ini kebanyakan kerjanya di ruang-ruang yang ditambah gitu. Nah iya kan, Operator yang minimal operator, kemudian namanya front end, back end, kemudian membobol bank bisa. Jasa hacking. Kan anak-anak RPL pasti nggak akan kelihatan Pak RPL ini. Jadi sebetulnya kalau memang guru-guru produktif kita ngumpul, jasa hilang handphone, berkomitmen untuk konsultasi, TEPA ini, konsultan ya. kita akan tercapai Pak dengan beberapa fasilitas yang hari ini kita ada gitu. Jadi nggak usah mikir terlalu tinggi durasi terlalu jauh. Kita bisa mulai hari ini. Itu gitu. Ya, terima kasih tambahannya. Dan memang tadi saya dari awal sudah bertanya siapa aprobnya kan, berapa orang itu yang ada gitu. Ya, Anda Boleh, sana Pak. gitu ya. Bapak betul jadi saling juga tadi sempat dibahas sudah dan diperjelas sama Pak Sekretariat kita, Pak Sofar, terima kasih. Mengenai yang di PKM itu memang betul Bapak sudah ada, karena kami itu memiliki kajian kepala jurusan dan sekarang pun kerjasama tidak berbeda dengan operasi itu Pak Roto untuk anak-anak menabung. Tetapi ada bisikan tipis-tipis sama Pak Roto sama Bin, Pak bagaimana kita kerjasama dengan salah satu bank. Walaupun kita simpannya ada di bank BSI, tetapi untuk praktek anak ini kita kerjasama dengan bank BTPM. Ayo, nah apa yang kekurangannya? Satu, minta monitor fungsi yang sampai saat ini belum terrealisasi. Barangkali kami juga mengetahui kalau lagi membangun ini mungkin kemitranya lagi kita kembangin ini, tapi mohon secepatnya visi ini minta 2 biji direalisasikan. Insya Allah Pak Roto juga karena saya pribadi juga dan kawan-kawan yang lain di PKM akan mengoperasikan anak-anak bagaimana cara bertransaksi di salah satu jalur perbankan di dalam BTPN itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pada saya gitu. Kita sudah satu frekuensi di situ ya. Jadi di guru itu sudah satu frekuensi dan dia mau mengembangkan TEPA itu. Ya, paling gini saran apa? Itu kan tadi idenya masih utuh gitu ya. Nah, untuk bisa utuh itu sehingga bisa nanti diimplementasikan, silakan duduk bersama ya, duduk bersama. Ya, dari perbankan, terus dari yang RPL ini mau kemana nih? Ya, tadi betul.
untuk apa RPL dan perbankan ya ini sudah ada matching Iya. bisa Sama ini kan bukan. jadi masa perorangan bisa dengan BRI kita nggak bisa kan? Ya. Jadi sedangkan kita sudah punya pangsa pasar nih anak berapa di sini 400 itu kan pangsa pasar kita ya. Jadi tadi mengenai penjualan pulsa ya, terus juga pembayaran token listrik dan seterusnya, atau mungkin transfer ya, transfer bisa gitu dilakukan di sini. Nah, hal tersebut tentunya bisa itu terwujud apabila tadi orang-orang yang satu pemahaman ya, perkara ini sudah dinyatakan sebagai suatu sekolah PK ya. Jadi para kaprom, para wakaf berkumpul terus buat suatu langkah-langkah untuk bisa mewujudkan ide itu. Ya. Kira ini bisa ya, bisa. Kalau itu. Cuman nanti tetap nanti pada saat ini digulirkan ya harus ada yang menjadikan ketuanya siapa, bukan kepala sekolah ya, ya. Tapi ketua yang akan mengendalikan satu pernahnya nanti. Jadi pada saja ide-ide sudah sudah ada ya, dan tinggal mewujudkan ide tersebut ya. Ya, dan baiknya ditulis step-stepnya sehingga itu jadi komitmen kita nantinya. Nah, memang betul dalam suatu pekerjaan atau suatu ide besar ya, tanpa komitmen itu tidak akan terwujud. Ada lagi sekarang? Sudah cukup. Nah, Bapak Ibu, karena kita masih dalam konteks ya, dunia pendidikan atau pembelajaran, ya, sebenarnya kalau toh kita ada kerjasama dengan Yudi dan kita menerapkan TEPA, tentu saja harus ada modul ya, yang kita susun, ya, atau penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, ya. Metode pembelajaran si faktori. Jadi, seperti tadi ya, produk jasa ya, dari produk jasa itu harus di kalau jasa kan memang tidak terlihat secara ini ya, jadi ada di benak saja, gitu ya. Bentuknya paling bisa dikatakan praktisan gitu ya. Ya contoh misalnya pembayaran misalnya. Kan kita dengan adanya pembayaran di sini misalnya untuk transfer ya tidak perlu uang, tapi masuk ke sekolah ini ya bisa transfer. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau RPP yang biasa ya yang biasa kita buat itu tidak mengenal adanya kotak, tidak mengenal adanya jadwal blok, ya. Tapi kalau RPP tipe TEPA ya itu harus ada atau mengarahnya ke pernak.
apa yang akan kita buat ya, baik jasa maupun yang nyata. Terus jadwal supaya tidak ide ya, tidak terpotong, bisa saya di blok ya. Sebab kalau suatu pembelajaran di TEPA gitu ya dipotong, contoh misalnya ini, lagi kita ingin memproduksi sesuatu ya, jamnya hanya 2 jam ya. Terus setelah 2 jam kita beres, anak sudah pindah ke kelas misalnya belajar bahasa Indonesia. Oke, jam ke-6 atau ke-5 ke-6 dia masuk lagi di sana ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi untuk khusus TEPA ya, pelajarannya harus memang di blok. Sebab suatu proses produksi itu jangan sampai tertunda. Ya terganggu. Bukan misalnya 1 minggu ya, bisa sehari lah, sehari full jauh full. Jangan ada ini. Tapi saya suatu produk itu ini istilahnya 2 hari selesai kan, gitu. Dari mulai perencanaan sampai suatu produk. Nah, terus di dalam FFP TEPA ini tentunya perlu membuat job sheet Bapak Ibu ya. Jadi job sheet ini tentunya yang memandu ya, langkah-langkah yang memandu siswa di dalam suatu pengerjaannya. Jadi tidak seperti pelajaran biasa gitu ya. Gitu. Dan dalam job sheet ini ya, step-step atau langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga misalnya satu produk ya ada 3 step saya, ada 3 langkah kalau contohnya. Bisa saja job sheet-nya jadi dibuat 3 ya. Langkah pertama apa saja, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah biasa ya, dalam RPP itu punya ada kompetensi inti dasar di untuk yang kurikulum 2013 ya. Yang sekarang CP kan? CP. Ya. CP. Terus tujuan pembelajaran CP, ATP ya. Yang diganti saja lah. Ini kan dibuat tahun 2019 ya. Tesnya hampir sama bawahnya. Cuman ini ada penilaian keterampilan ya. Dari RPP ini tentunya yang membedakannya ada produk, ada job sheet, ada jadwal blok. Pembeda dari RPP yang biasa. Tentang RPP biasa aja ya. Nah, ini 4 unsur penyusunan RPP di TEPA ya. Ada SDM, yang guru ya. Ada sarana prasarana, terus biaya. Jadi karena kita ingin produksi ya, tentunya suatu produk itu ya ada bahan yang dibeli ya, ada bahan yang dibeli, bahan apa saja ya yang dibeli, dan ada biaya. Jadi kalau RPP yang biasa kita buat tidak menyertakan ini ya, dia sarana biaya. Jadi sudah tadi ya.
Jadi Bapak Ibu, tahapan dan pembagian peran serta tugas. Jadi ada koordinasi sejak kepala sekolah, ya, penyerahan pada ketua program keahlian. Jadi program keahlian silakan kalau hanya membuat jadwal blok itu ya program keahlian, ya. Bekerja sama atau berkoordinasi ya dengan wakaf kurikulum. Terus ketua program keahlian berkoordinasi dengan di sekolah-sekolah bidang hubungan masyarakat terkait jasa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Di ketua program tentunya harus berkoordinasi dengan semua ya wakaf. Jadi, tergantung dari kepentingannya. Analisis, seleksi, dan penentuan produk. Wakaf bidang BIN ya melalui ketua unit produksi menyerahkan produk. Terus selanjutnya ketua program melakukan analisis dari segi waktu, kesesuaian, kompetensi, dan seterusnya. Terus menerima produk biasanya itu ya. Ini penyusunan RPP dan job sheet. Berikutnya mereview RPP dan job sheet. Ya, jadi ketua program melakukan review atas RPP job sheet yang dibuat oleh guru. Dokumentasi RPP dan job sheet. Ya, apa yang telah dibuat ya didokumentasikan. Nah, saya kira Bapak Ibu untuk TEPA ini pada saat kita buat RPP bedanya itu ya, bedanya tadi harus ada ini ya produk, job sheet, dan jadwal blok itu bisa bedanya. Ya. Kalau yang ininya ya ini kan 2009 berarti masih kurikulum 13 yang sesuaikan saja.